When you come in here on Mondays, I expect you to be all here. Now, what's that say? It says Sunday. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Messi, absen 2. Perkenalkan, nama saya Bagas Permana Putra, absen 4. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eka Novianti, absen 33. Perkenalkan, nama saya Regina Kristian Bongo, absen 28. Perkenalkan, nama saya Nur Safianti Kusmaningrum, absen 24. Perkenalkan, nama saya Dian Aulidia Fernanda, absen 9. Kami kelompok 1 dari kelas 10 IPA 1 akan mengobservasi unsur abiotik dan biotik yang ada di ekosistem perkebunan karet. Stay tune! Jadi teman-teman, kali ini kita akan menyusuri perkebunan karet yang ada di sepanjang Glamour. Oh, hujan teman-teman. Di sini ada tumbuhan paku loh teman-teman. Paku juga merupakan salah satu unsur abiotik dari ekosistem perkebunan karet. Wah, tiba-tiba ada lalat yang hinggap di tangan aku teman-teman. Ya, sudah pergi. Ya, teman-teman, di sini kami juga nemuin benalu pada pohon karet. Nah, benalu ini juga termasuk parasit yang hidup pada pohon karet. Teman-teman, meskipun di sini merupakan perkebunan karet, namun di area ini juga terdapat beberapa pohon sengon. Jadi pohon sengon ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau mebel karena kayunya yang keras. Nah teman-teman, ini adalah belalang. Belalang merupakan salah satu unsur dari ekosistem yang ada di perkebunan karet ini. Itu ada kaki seribu guys. Jadi kita menemukan kaki seribu ini di balik pohon. Kaki seribu kayu termasuk dalam Myriapoda guys. Nah, teman-teman, selain ada pohon karet, di sini juga terdapat rumput teki. Rumput teki juga merupakan salah satu unsur biotik yang terdapat dalam ekosistem perkebunan karet ini. Di sini juga terdapat beberapa unsur biotik yang lainnya, seperti pohon pisang, ada juga pohon bambu, dan ada juga pohon waru.
Jadi teman-teman, selain unsur abiotik dan biotik yang disebutkan teman-teman tadi, di sini juga terdapat salah satu unsur abiotik yaitu sungai. Namun sungai di sini tidak memiliki arus yang deras. Seperti ini penampakannya. Di sana juga terdapat batu sebagai unsur abiotik. Dan airnya sangat jernih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran energi. Di sini kami menemukan aliran energi dimulai dari produsen. Produsennya itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini. Nah, pertamanya nanti produsen akan dikonsumsi oleh konsumen pertama, yaitu belalang. Dilanjutkan dengan kodok, ular, dan raja wali. Tapi di sini kami tidak menemukan kodok. Tapi biasanya memang rantai makanan itu ada konsumen 1, 2, 3, dan 4. Kemudian nanti konsumen 4-nya itu bakal mati, terus akan diuraikan oleh detritivor. Nah, dari situ bangkai itu dapat menyuburkan tanaman dan beralih lagi pada produsen hingga berlanjut seperti itu seterusnya. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang suksesi. Jadi suksesi sendiri adalah perubahan yang diakibatkan karena modifikasi lingkungan. Suksesi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Kalau suksesi primer disebabkan karena faktor alam. Jadi contoh dari suksesi primer adalah suatu lingkungan yang awalnya terisi oleh komponen-komponennya, karena dimakan oleh waktu lama-lama akan punah. Itu salah satu contoh dari suksesi primer. Nah, namun di sini kami tidak menemukan hal itu. Di sini kami menemukan suksesi sekunder, yaitu hutan ini, perkebunan ini yang awalnya merupakan perkebunan karet, sekarang mulai ditebang. Karena kita tahu di sini sekarang mulai digalakan untuk menanam tebu. Karena di sini di Glenmore ini kami mempunyai pabrik gula, yaitu IGG. Jadi untuk kedepannya, mungkin di waktu yang akan datang, semua perkebunan yang akan di sini akan direncanakan untuk dijadikan lahan untuk ditanami tebu. Kemudian teman-teman, di sini terdapat interaksi antara benalu dan pohon inangnya. Di sini disebut simbiosis parasitisme. Kenapa? Karena benalu menyerap makanan dari pohon inangnya, sehingga benalu diuntungkan, sedangkan pohon inangnya dirugikan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk simbiosis parasitisme. Kenapa disebut simbiosis parasitisme? Karena dia sangat merukui sedinya. Wah, langka sekali. Ya terbang. Nah, selain unsur biotik, di sini juga banyak sekali unsur abiotik, teman-teman. Salah satunya adalah tanah, terus ada ya tanah saja. Jadi ini salah satu unsur yang penting juga teman-teman, karena kalau tidak ada tanah, ya perkebunan di sini tidak akan ditumbuhi oleh pohon-pohon karet. Karena sejatinya kita juga terbuat dari tanah, teman-teman. Dan akan kembali ke tanah, teman-teman. Jadi tidak boleh sombong ya, teman-teman. Iya, teman-teman. Jadi di perkebunan ini suhunya itu sekitaran 27 derajat Celcius. Jadi itu nggak terlalu dingin lah. Jadi teman-teman, curah hujan di perkebunan karet ini tuh lumayan tinggi, sekitar 94%. Jadi kegiatan kami tuh tadi sempat terhenti soalnya ada gerimis. Jadi teman-teman, di perkebunan karet ini tingkat kelembapannya itu 90%. Nah, sedangkan tingkat kelembapan yang normal itu sekitar 45-60%. Jadi bisa disimpulkan bahwa di sini kelembapan di perkebunan karet ini tuh cukup besar, yaitu 90%. Nah, selain yang disebutkan oleh teman-teman tadi, ada juga yang namanya kecepatan angin. Kecepatan angin di sini mencapai 8 km per jam. Jadi teman-teman, kesimpulannya dari perkebunan karet ini terdapat beberapa unsur. Di antaranya adalah unsur biotik dan unsur abiotik.
selama kita mengobservasi tadi, kita menemukan beberapa unsur biotik, diantaranya ada pohon sengon, ada pohon karet tentunya, lalu ada pohon pisang, ada pohon waru, ada pohon bambu, kemudian ada benalu di beberapa pohon karet, kemudian terdapat beberapa hewan seperti kaki seribu, kuku-kuku, kemudian semut, belalang, dan lain-lain. Kemudian unsur abiotik yang kita temukan di sini diantaranya ada tanah, batu, air sungai, kelembapan udara, suhu, dan lain-lain. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan kami untuk mengobservasi perkebunan karet ini. Semoga apa yang kami tayangkan di video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe.